Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu pengawas ruang ujian, dalam video ini saya akan coba menjelaskan terkait dengan pelaksanaan pengawasan di ruang ujian sekolah. Ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan, diantaranya poin nomor 1 yaitu pengawas memasuki ruang ujian 10 menit sebelum ujian dimulai. Yang kedua adalah pengawas meminta peserta melakukan login dan membuka daftar mata ujian dan mengingatkan peserta selama ujian agar jadi nanti silakan Bapak Ibu pengawas ketika masuk meminta siswa untuk atau peserta ujian untuk segera melakukan login dan membuka daftar mata ujian sehingga peserta sudah tahu soal mata pelajaran mana atau mata ujian mana yang akan dikerjakan. Dan kemudian sambil siswa melakukan login, kami mohon Bapak Ibu dapat mengingatkan kepada peserta terkait dengan peraturan dalam pelaksanaan ujian sekolah. Di antaranya adalah siswa semua wajib men-setting perangkat agar tidak standby. Untuk di perangkat handphone itu bisa disetting pada menu display, kemudian di bagian sleep time-nya itu menjadi never, ataupun di laptop juga sama. Dan kemudian juga dalam pelaksanaan ujian siswa tidak boleh berpindah aplikasi, contoh dari Chrome kemudian berpindah ke WhatsApp, karena itu akan menjadi indikasi kecurangan yang dilakukan oleh siswa, dan nanti halaman web sekolah itu bisa mendeteksi hal seperti itu. Yang kedua adalah yang akan dideteksi oleh halaman web sekolah yaitu mampu mendeteksi ketika siswa melakukan pembagian layar menjadi dua atau split screen. Yang selanjutnya nanti Bapak Ibu menghimbau agar siswa itu men-setting tampilan dari Google Chrome-nya menjadi full screen, full satu layar, baik itu di handphone ataupun di laptop. Yang selanjutnya poin E, siswa tidak boleh mematikan perangkat. Misalkan kalau di handphone ditekan tombol power kemudian dinyalakan kembali, kemudian dia swipe atau memasukkan pattern atau password, nah itu nggak boleh karena akan terdeteksi oleh sistem sebagai kecurangan ya. Jadi sistem yang sudah ada saat ini sangat sensitif sekali jika ada perubahan dari tampilan layar, sehingga siswa tolong diingatkan untuk tidak mematikan perangkat. Biarkan saja selama ujian berlangsung handphone ataupun laptopnya tetap dalam keadaan menyala. Yang selanjutnya adalah yang poin F, ini untuk pengguna handphone agar berhati-hati jika ada notifikasi yang masuk di bagian atas layar, biasa suka muncul, itu jangan diklik atau jangan tidak sengaja terklik karena nanti akan beralih ke aplikasi lain dan itu akan terindikasi sebagai kecurangan. Nah, yang poin G adalah tidak melakukan aktivitas mengetiknya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ujian kali ini untuk ujian sekolah bentuk soalnya adalah pilihan ganda, sehingga aktivitas siswa itu hanya scroll atas bawah dan tab 1-2 kali saja. Tidak terlalu sering dan seperti mengetik, apalagi menggunakan dua jari ya. Dua jari mengetik. Nah, itu ada indikasi bahwa siswa melakukan chatting atau berkomunikasi dengan siswa lainnya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menindaknya. Kemudian yang selanjutnya adalah saat ujian sekolah sudah masuk waktu ujiannya, nanti Bapak Ibu silakan mempersilakan siswa untuk mulai mengerjakan soal, dan nanti jika di awal kurang lebih 1 sampai 3 atau 5 menit awal jika ada agak sedikit respon webnya agak kurang, itu bisa dimaklumi karena memang traffic sangat padat untuk di awal-awal ujian, karena sebanyak 362 siswa itu mengakses secara bersamaan. Tapi insya Allah setelah 5 menit pertama itu akan berjalan seperti biasa. Dan kemudian juga nanti diingatkan kepada peserta yang terlambat masuk ke ruang ujian dan memulai ujian bahwa tidak ada penambahan waktu. Jadi silakan siswa langsung mengerjakan ujian dengan sisa waktu yang tersisa. Yang selanjutnya adalah poin nomor 4,
Pengawas memastikan peserta hanya menggunakan satu perangkat, jadi tidak boleh ada siswa yang menggunakan laptop, yang satunya lagi menggunakan handphone. Hal ini tujuannya untuk mencegah siswa melakukan komunikasi dengan pihak luar di luar ruang ujian. Nah, selanjutnya adalah pengawas berkeliling untuk meminta peserta menandatangani daftar hadir. Yaitu ini jangan sampai kejadian pada pelaksanaan PAS ya, pada waktu itu berkas ujian itu dikelilingkan oleh siswa, sehingga ada beberapa siswa yang melakukan coret-coretan. Itu agar tidak terjadi lagi, sehingga nanti kami mohon kepada Bapak Ibu agar berkeliling mengedarkan dokumen tanda tangan daftar hadir siswa langsung ke siswa yang bersangkutan, jadi tidak dioper dari satu siswa ke siswa yang lainnya. Nah, nanti pada saat berkeliling, pengawas berhak untuk melihat tampilan. Jadi nanti Bapak Ibu mohon dicek tampilan layar siswa itu jangan sampai tidak full screen. Yang pertama, pastikan itu tampilannya full screen. Kalau nggak full screen, minta siswa untuk melakukannya. Dan kemudian tidak boleh ada dua aplikasi yang terbuka dalam satu layar ya secara bersamaan, alias split screen. Dan juga tidak boleh ada aplikasi yang bentuknya floating, yaitu mengambang ya, seperti tampilan YouTube kalau di handphone kita tuh ya, suka tetap tampil dan kita bisa melakukan aktivitas lainnya. Baik, yang selanjutnya poin nomor 7 adalah pengawas mengisi dan menandatangani dokumen ujian, yaitu berita acara dan daftar hadir. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa untuk ujian sekolah ini nama pengawas sudah langsung tertulis di daftar hadir. Jadi mohon maaf Bapak Ibu tidak bisa tukeran ruang antara satu ruang dengan ruang yang lain. Jadi mohon bisa mengikuti sesuai dengan jadwal pembagian tugas mengawas ruang ujian. Yang selanjutnya adalah poin nomor 8, pengawas melakukan monitoring melalui web SKMS, yaitu sekolahpenggerak.com. Nah, di sini saya akan coba jelaskan Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ini Switch app. Nah, saya beralih ke aplikasi lain, ke Chrome. Nah, nanti Bapak Ibu silakan login. Nah, setelah login, silakan Bapak Ibu masuk ke menu pekerjaan dan kolaborasi. Yang ini Bapak Ibu ya. Kita tap. Nah, nanti ada tombol baru yaitu pengawasan ujian. Bapak Ibu bisa klik seperti ini. Nah, nanti yang perlu Bapak Ibu lakukan, mohon maaf nih tampilan yang di sini nanti nggak akan tampil di halaman Bapak Ibu, ini hanya untuk admin, yaitu untuk saya saja. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih mata pelajarannya. Nah, mata pelajarannya sebagai contoh saya pakai yang sudah ada datanya aja, yaitu ujian sekolah simulasi tahap 1. Nah, kemudian ada dua kotak hijau. Kotak hijau yang pertama ini untuk wali kelas ketika ingin memantau kondisi kelasnya. Yang bawah adalah untuk pengawas ruang ujian. Nah, jadi Bapak Ibu silakan fokus di kotak yang nomor 2 ini. Tinggal nanti Bapak Ibu pilih ruangannya. Ini ada 18 ruang. Sebagai contoh saya klik ruang nomor 1. Nah, kemudian saya klik tombol monitor ruang. Nah, nanti ini boleh dikecilkan. Nanti Bapak Ibu bisa ngeliat ke bawah. Nah, ini hasil simulasi kemarin. Nah, ada nama siswanya, kelasnya, dan mata pelajarannya. Ya, di sini ada kelas, nama lengkap, mapel, jumlah jawabnya. Ini adalah jumlah jawab siswanya, ada berapa soal yang sudah terjawab dan terdeteksi berapa kali. Dan di sini nanti Bapak Ibu bisa lihat, oh terdeteksi melakukan aktivitas yang tadi saya sampaikan, melakukan split screen, switch app dan lain sebagainya sebanyak 18 kali. Jadi siswa ini terindikasi. Tapi pada contoh kali ini Ade Fatima ini saya gunakan akunnya untuk eksperimen. Jadi ini bukan kondisi nyatanya, ini hanya untuk eksperimen. Dan ini terdeteksinya terakhir kali adalah selama 2288 menit yang lalu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin mengecek siapa saja siswa yang baru saja melakukan pelanggaran, nanti Bapak Ibu bisa melihat di sini menitnya lebih kecil, misalkan 1 menit yang lalu, nah seperti itu, atau 2 menit yang lalu. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa langsung melakukan
pengecekan terhadap siswa tersebut dengan mendatangi siswa tersebut dan melihat kondisi perangkatnya, baik itu handphone ataupun laptopnya. Dan jika memang didapati siswa melakukan kecurangan, silakan Bapak Ibu mencatat nama siswa dan kelasnya plus dengan nama mata ujian yang sedang diambilnya, dan nanti akan dilaporkan ke bagian kurikulum ataupun panitia ujian sekolah agar nanti siswa tersebut akan ditindaklanjuti. Nah, tampilan di sini tidak langsung real time Bapak Ibu untuk menghemat bandwidth, sehingga ketika Bapak Ibu ingin mengetahui data terbarunya, silakan nanti Bapak Ibu klik lagi tombol yang monitor ruang dengan cara mengklik seperti ini. Nanti akan terjadi update Bapak Ibu. Ya, nanti ketahuan ada perubahannya berapa menit yang lalunya seperti itu. Nah, kalau misalkan di sini tertulis misalkan 15 menit yang lalu, tiba-tiba ketika Bapak Ibu klik monitor ruang lagi, tiba-tiba 18 menitnya berubah menjadi 1 menit yang lalu, berarti memang siswa itu melakukan kembali kecurangan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melakukan teguran kembali seperti itu. Nah, silakan nanti Bapak Ibu untuk hari pertama kita nanti jam 7.30 adalah bahasa Indonesia ya Bapak Ibu di sini. Bahasa Indonesia, dan nanti jam keduanya ada pelajaran agama Hindu, Islam, ada pelajaran Islam dan Kristen seperti ini Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh kalau untuk Hindu kita buka, kita klik monitor ruang. Nah, kalau nggak ada, memang nggak ada siswa yang beragama Hindu di ruang tersebut. Nah, kita pilih misalkan pendidikan agama Islam. Nah, atau agama Kristen dulu deh. Mana ya? Nah, ini. Kita klik monitor ruang. Nah, jadi di sini hanya menampilkan siswa-siswa yang beragama Kristen yang sedang mengambil mata pelajaran atau mata ujian yang agama Kristen. Sehingga untuk mata pelajaran agama yang mungkin dalam satu ruang bisa terdiri dari beberapa agama, jadi mohon maaf Bapak Ibu harus mengganti-ganti agama di sini. Pilihan agamanya nanti coba lagi di Islam, klik lagi monitor ruang seperti ini Bapak Ibu. Nanti cek lagi terdeteksi apa enggaknya segala macam. Nanti klik lagi untuk menghafal yang yang Kristennya misalkan, kemudian dicek, klik lagi monitor ruang, dan nanti apakah ada indikasi kecurangan atau tidak. Baik, jadi fiturnya sangat sederhana sekali Bapak Ibu, tapi sangat mempermudah Bapak Ibu dalam melakukan pengawasan, karena ini benar-benar berdasarkan data yang dilakukan oleh siswa dan aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Baik, kita beralih lagi ke poin-poin tadi. Nah, poin nomor 9 selanjutnya adalah soal ujian sekolah berbentuk pilihan ganda yang tadi saya sampaikan, bahwa kalau misalkan siswa melakukan aktivitas seperti mengetik ya, seperti chat ya, ngetap di layar smartphone ataupun ngetik di keyboard, mohon Bapak Ibu segera mendekati siswa tersebut untuk memastikan aktivitas apa yang sedang dilakukan oleh siswa tersebut. Jika itu adalah kecurangan, silakan Bapak Ibu laporkan. Yang selanjutnya adalah yang tadi saya sampaikan, pengawas mencatat nama mapel, nama lengkap peserta dan kelas untuk dilaporkan ke panitia ujian sekolah ataupun ke Wakasek kurikulum. Nah, yang poin ke-10, jika ada peserta yang mengalami kendala, misalkan tiba-tiba HP-nya mati, kuotanya habis, dan lain sebagainya, Bapak Ibu pengawas bisa mengarahkan siswa tersebut untuk ke ruang server atau ke lab komputer di lantai 2. Nanti kami akan coba bantu penyelesaian kendalanya. Poin nomor 11 selanjutnya adalah peserta yang telah selesai mengerjakan soal itu tetap berada dalam ruang Bapak Ibu. Jadi tidak ada siswa yang bisa keluar duluan. Karena apa? Batasan waktu akses soal-soal ujian itu sesuai dengan durasi. Jadi kalau ada yang keluar berarti dia masih bisa melanjutkan Bapak Ibu. Jadi siswa wajib berada di dalam ruang ujian sampai bel waktu berakhir ujian berbunyi. Ya, poin terakhir yang ke-12 adalah jika ada hal yang perlu ditanyakan atau dilaporkan oleh pengawas terkait dengan keadaan pelaksanaan di ruang ujian, Bapak Ibu dapat sampaikan melalui grup WhatsApp BTIK. Misalkan ada pertanyaan, soal tidak jelas dan lain sebagainya, tapi secara umum jika ada soal yang kurang jelas, silakan Bapak Ibu arahkan ke siswa untuk mengerjakan apa adanya. Karena untuk melakukan koreksi terhadap soal itu agak
sulit dilakukan, tidak memungkinkan karena waktu yang terus berjalan. Jadi silakan Bapak Ibu menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga pelaksanaan ujian sekolah tahun pelajaran 2022-2023 dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Mungkin terima kasih dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.